Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran bisa memberikan berkah dan manfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Amin amin ya rabbil alamin. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Luar biasa, memang kalian adalah anak-anak yang hebat, yang selalu semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran untuk bekal masa depan kalian. Ya, sebelumnya Ibu mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Apa itu? Ya, mengumpulkan HP pada saat pembelajaran di lab komputer. Jadi mohon kerjasamanya untuk mengumpulkan HP di meja depan yang sudah disediakan. Dipersilakan untuk mengumpulkan. Jangan mepet-mepet jatuh. Hitung buka atasnya nggak apa-apa. Ya, terima kasih sekali atas kedisiplinan kalian dalam mengikuti kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Sebelumnya Ibu akan mengecek daftar hadir kalian. Ibu absen dulu ya. Ade Isma? Hadir. Alhamdulillah. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah. Alfat Susilo? Hadir. Alin Aulia? Hadir. Kalista Putri? Hadir. Dimas Danupasa? Divani Rizky? Hadir. Fadilah Nur? Hadir. Faizah Nur Istiqomah? Iya. Fani Dwi? Fidela Ardis? Hadir. Hasna? Hadir. Hairunisa? Muhammad Rafi? Hadir. Muhammad Ahsanu? Ya. Nabil Aliskia? Nafarani? Nur Halimah? Rafiansyah? Rahmania? Rizky Windy? Dan Rian Satria. Alhamdulillah semua sehat ya, tetap semangat. Nah, kita masuk pada pengulasan tentang materi sebelumnya. Materi yang sudah Ibu ajarkan pada pembelajaran sebelumnya yaitu tentang apa? Iya. Sebelum pertemuan berikutnya, ya, pertemuan sebelumnya Ibu telah membahas tentang sistem komputer dan komponennya. Membahas tentang apa saja ya di situ ya? Tentang komponen-komponen yang ada pada sistem komputer itu. Komponennya apa saja ya? Ada input, ada proses, ada output. Yang masuk kategori input apa ya kemarin? Yang termasuk kategori input apa ya kemarin? Ayo, untuk memasukkan data kemarin butuh keyboard, kemudian scanner,
Iya tidak? MOS. Kemudian untuk proses, yang masuk kategori proses apa itu? CPU untuk pemrosesan data, ya tidak? Kemudian aplikasi-aplikasi yang digunakan, ya tidak? Kemudian outputnya sekarang, outputnya bisa printer, kemudian proyektor, ya. Hardware yang dikeluarkan lewat printer. Ya, kita masuk pada pembelajaran kali ini. Pembelajaran pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Nah, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada teknologi informasi dan komunikasi, terutama elemen tentang pengolah kata, diharap peserta didik mampu mengetahui dan memahami fitur-fitur yang ada pada pengolah kata. Jadi nanti kita belajar tentang apa? Semua ya, fitur-fitur, elemen-elemen, bagian-bagian yang ada pada Microsoft Word. Kemudian peserta didik mampu mengoperasikan aplikasi pengolah kata dengan lancar. Ya, selama ini kalian mungkin baru sedikit yang kalian ketahui tentang fitur-fitur yang ada, kemudian mengaplikasikannya, ya, karena belum semua dipelajari. Kemudian yang ketiga, kalian mampu membuat atau mengetik berbagai surat resmi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari tujuan itu diharapkan kalian itu memiliki semangat untuk belajar dan belajar. Karena kita ini hidup dalam era teknologi, di mana setiap tahun itu berubah-berubah, ya, tidak mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu kalian harus rajin dan semangat. Untuk apa? Untuk belajar. Tidak hanya belajar saja, tetapi mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misal kalian sudah diajari nih tentang Microsoft Word, kemudian bagaimana nantinya kalian akan membuat surat resmi, nanti coba kalian aplikasikan. Coba kalian gunakan pada kegiatan kalian. Contohnya di sini, yang aktivis organisasi tentunya tidak lepas dari membuat surat, kemudian membuat laporan, ya tidak, membuat proposal. Selama ini mungkin kalian hanya sekedar mengetik saja. Yang penting ngetik. Nggak tahu fitur-fitur yang digunakan itu apa, untuk merapikan tampilannya, untuk membuat surat itu bagus, kemudian sesuai dengan aturan, tulisannya sama semua, rapi semua. Itu mencerminkan bahwasanya kalian itu tingkat kemampuannya tinggi. Dilihat dari apa? Dari hasil pengetikan kalian, ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan terkait dengan terkait dengan materi tadi, yaitu kita akan belajar tentang apa tadi? Iya. Yang akan dibuat di aplikasi apa? Iya. Nah, pernahkah kalian melihat surat resmi? Baik yang itu dari sekolah, biasanya kalian mendapat surat untuk orang tua kalian dari sekolah tidak? Iya. Kadang kalian buka, baca apa tidak? Enggak, ada yang enggak, pokoknya yang penting digowo, kasihkan orang tua, tapi kalian nggak melihat, nggak mengamati, ya, itu surat resmi atau tidak. Nah,
mungkin orang tua kalian juga pengurus RT RW itu kan seringkali berkaitan dengan surat menyurat. Tapi mungkin kalian belum istilahnya belum ngeh itu apa ya bahasa Indonesia nih? Belum begitu paham ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini hanya sedikit contoh surat resmi. Ya tidak. Nah, dari contoh ini coba apa yang kalian tanyakan? Yang ingin kalian tanyakan? Iya, Mas Nabil. Itu bedanya surat resmi sama surat yang tidak resmi itu apa, Bu? Nah, bedanya surat resmi dan tidak resmi. Iya, kenapa sih Bu? Kok ada surat resmi, ada yang tidak resmi? Nah, berarti ada yang sah, ada yang tidak sah, maksudnya begitu ya. Coba dari pertanyaan Mas Nabil, kira-kira ada yang menanggapi? Ada yang tahu? Ya. Kalau surat resmi itu ada kop suratnya, Bu, sedangkan yang tidak resmi tidak ada. Iya, Mas Asano mengatakan kalau yang resmi ada kop suratnya, Bu. Kalau yang tidak resmi nggak ada kop suratnya. Benar. Ada lagi? Ya, Mbak Divani. Terdapat nomor surat. Nah, di sini ini ada nomor surat. Tadi ada kop surat. Ya tidak? Terus ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Coba, apalagi yang ada pada contoh surat resmi ini di depan? Nah, ini bagian-bagiannya. Ada kop surat, ada nomor surat, ada keterangan lampiran, ya. Kemudian ada penanggung jawabnya di sini, ya. Lembaga yang bertanggung jawab di dalamnya. Ya. Coba kalian bisa browsing, ya. Kalian bisa browsing, bisa mengamati contoh-contoh surat coba yang ada di internet. Nah, kamu nanti akan membandingkan, itu banyak sekali itu di internet, itu berbagai macam contoh surat resmi. Ya, terkait nanti kita akan membuat proyek surat resmi. Jadi kalian harus paham betul. Sudah dilihat contoh-contoh surat resmi. Oh, ternyata contoh-contoh surat resmi banyak sekali yang bisa kalian lihat, ya, kalian amati di situ. Ada apa saja sih bagian-bagian yang mencerminkan bahwasannya itu surat resmi. Tadi mana? Bahan aja. Nah, di sini ya. Ada alamat surat. Ada ada isi surat, salam penutup dan pengirimnya, ya. Ada nomor surat dan sebagainya. Setelah kalian memahami itu, kira-kira nanti kalian akan membuat surat resmi, ya, surat resmi. Sebelum kita membuat, Ibu akan menjelaskan secara singkat tentang fitur-fitur yang ada pada pengolah kata yang nantinya akan kalian gunakan pada saat membuat surat resmi. Ya. Pengolah kata. Kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah disinggung sekilas tentang perangkat lunak pengolah kata, definisinya. Ya, perangkat lunak pengolah kata adalah sebuah program dokumen yang berisi teks dan gambar yang memiliki banyak keistimewaan
dan sangat profesional dibanding dengan program teks yang sudah ada. Nah, adapun contoh-contoh untuk program pengolah kata itu banyak, ada WordStar, GWriter, WordPerfect, MS Word, Microsoft Word, GWriter, dan AmiPro. Nah, mengenal file Microsoft Word. Kalian kalau membuka dokumen itu kan banyak sekali itu ciri-ciri dari setiap aplikasi. Ya. Lah kalau Microsoft Word itu ciri extensionnya berupa apa ya? Ah, ini contohnya ada huruf apa? W, ada huruf W, kemudian extension belakangnya apa? Doc singkatan dokumen, ya tidak, itu cirinya. Jadi kamu bisa membedakan ya, kalau Excel pengolah angka, cirinya apa extensionnya? X, ya tidak? Iya. Kemudian langkah membuka Microsoft Word. Coba kalian buka. Bagaimana membuka Microsoft Word? Nah, bisa melalui langsung dengan tanda W ya. Nah, ini seperti ini, kamu mencari tanda W ya. Ini pada program, all program, pilih Microsoft Office, kemudian pilih Microsoft Word, atau langsung ya, ini simbolnya dengan huruf W. Nah, sudah keluar tampilan dari lembar kerja Microsoft Word. Sudah semuanya? Nah, coba sambil kalian melihat ya, buka semuanya Mas Majid. Iya, dibuka semua lembarnya. Lembar Microsoft Word. Ya, dibuka coba. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang fitur-fiturnya. Ada apa saja sih? Ya, ada apa saja sih kuwi? Fungsine nggo apa kabeh kuwi? Ya, banyak sekali. Nah, dari banyak ini kamu nggak mungkin instan dalam satu pembelajaran langsung selesai semua, itu nggak mungkin. Ya, semua ada prosesnya, semua bertahap. Ya, tidak, ada tahapan-tahapan untuk menuju ke situ. Ya, nah, agar kalian bisa memahami caranya bagaimana, sering menggunakannya. Ya, sering menggunakannya. Nah, pada saat kalian menggunakan, kalian nanti akan memahami, mengetahui, oh ini fungsinya untuk ini, oh ini ternyata fungsinya untuk ini. Tapi kalau kalian tidak pernah mengaplikasikan, tidak pernah menggunakan, mempraktekkan, ya selamanya nanti nggak akan bisa. Ya, maka dari itu kita lihat di sini. Ada ribbon, ya, kemudian ada menu, kemudian ada grup di sini ya, grup fontnya, kemudian ada menu clipboardnya, ya, ada cut, copy, paste, format pointer, ya, kemudian ada menu font. Nah ini menu font, nah nanti kamu akan membuat surat dengan font yang sudah ditentukan. Ya, kamu bisa lihat pada LKPD nanti, ya, di situ ada petunjuk bagaimana cara membuat surat dengan ketentuan yang sama. Ya, baik itu dari fontnya, style fontnya, ya, kemudian ukurannya, ya, kemudian ada size-nya dan sebagainya, itu nanti ada pengaturannya. Kemudian di sini ada format paragraf, ya. Nanti juga ada untuk
pembuatan paragraf. Lalu ada ini page setup, ini juga penting untuk pengaturan lembar kertasnya ya. Margin, kamu menggunakan margin rata kanan kiri, left right, top bottom berapa, nanti juga ada ketentuan membuat suratnya. Kemudian orientasinya itu mau mengatur posisi ya. Mengatur posisi. Nah, kalau seperti ini posisinya apa ini namanya? Portrait. Ya, kalau seperti ini landscape. Ya, jadi kamu harus pahami dulu. Kemudian di sini ada size, kalau kamu mau membuat penambahan kolom di sini juga ada menunya. Kemudian shortcut yang ada pada Microsoft Word untuk mempercepat ya, ini bisa kalian lakukan. Ya, contohnya untuk membuka file, kamu bisa langsung tekan kontrol. Mana kontrol? CTRL. Nah, sama O. Secara bersamaan. Nanti kalian akan dibukakan oleh dokumen. Kemudian cara menyimpan file dengan cepat. Apa? CTRL tambah. Ah iya, Ctrl S. S itu save. Ya, kemudian menutup file, kemudian ada memotong, Ctrl X, ya, menyalin, Ctrl copy C, menempelkan, ya, Ctrl V. Kemudian memilih semua isi dokumen, ngeblok, Ctrl A dan sebagainya. Ya. Sebelumnya Ibu lanjut lagi. Tugas praktikum. Literaturnya. Ya, coba perhatikan. Nanti ya, Ibu akan membagikan LKPD. Ya, Ibu akan membagikan LKPD. LKPD tersebut nanti kamu kerjakan. Kalian lihat pada petunjuk mengerjakan di LKPD. Coba kalian buka linknya. Iya, di sini coba perhatikan prosedur kerjanya. Tugas dikerjakan secara individu pada komputer masing-masing. Kemudian kamu membuat surat resmi dengan ketentuan sesuai petunjuk dan disimpan pada dokumen di komputer yang nantinya akan kamu upload filenya. Adapun cara kerjanya, ketentuan dari membuat surat resmi yaitu apa? Font teksnya Times New Roman. Kemudian font size-nya 12, paragrafnya 1,5. Untuk kertas papernya A4. Kemudian pengaturan marginnya, kamu lihat di depan. Pengaturan marginnya, top itu 2 cm, top itu berarti bagian atas ya. Kemudian bottom itu bawah 2, kemudian left 2, kiri ya. Kemudian right kanan 2. Adapun untuk gutter Ibu tidak beri ya, karena nanti tidak akan dijilid sebab ini hanya sekedar surat ya. Kalau pemberian gutter itu manakala kalian membuat sebuah modul atau membuat makalah yang membutuhkan ruang untuk penjilitan.
Nah, itu kalian bisa menggunakan gutter. Kemudian untuk orientasi. Orientasi, posisi kertasnya kamu gunakan portrait. Ya, setelah ini selesai semua, kemudian kamu simpan dengan nama file seperti pada contoh. Nama Mbak Fidel ini, kemudian underscore tugas praktek. Ya. Baru nanti kamu tambahkan filenya. Nah, ini semua kalian bisa masuk pada link yang sudah ditentukan. Ini barcode ini, ya, barcode yang sudah kalian scan. Ya, berisi tentang apa? Berisi tentang semua kegiatan pembelajaran hari ini. Ada apa saja sih di dalam link itu? Nah, di dalam link ini ada media pembelajaran. Nanti kamu bisa membuka media pembelajaran terkait dengan membuat surat resmi, ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada bahan ajar. Bahan ajar untuk literasi kalian. Untuk literasi tentang apa pengolah kata, kemudian fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nanti sambil kalian mengerjakan LKPD, tentunya nanti kalian akan paham. Ya, nah kalian bisa mencocokkan pada bahan ajar. Di situ bahan ajarnya komplit, ya. Ada semua fitur dari pengolah kata yang nantinya akan dijelaskan pada bahan ajar itu. Nanti kalian bisa melihat manakala kalian menggunakan, ini fungsinya untuk apa ya? Nah, nanti kalian bisa melihat di situ di bahan ajar sebagai literasinya. Kemudian di sini juga ada LKPD-nya. Ya, lembar kerja peserta didik yang nantinya kamu akan buka. Nah, daftar link di sini, daftar link ini nanti kalian buka untuk mengerjakan soal-soal post-test, ya, kemudian instrumen survei, kemudian refleksi ada di sini. Jadi semua aktivitas pembelajaran kali ini ada pada barcode yang sudah disediakan. Ya, Ibu minta bantuannya untuk membagikan LKPD Mbak Divani. LKPD-nya dibagikan. Ya, nantinya kalian akan dibagikan dulu ke teman-temannya. Sudah? Ya. Ya. Mbak Fidel sudah? Sudah. Ini belum. Sudah semuanya? Sudah dibagikan? Kalau sudah, coba kalian lihat, kalian amati terlebih dahulu sebelum kalian membuatnya. Ya, oh aku harus membuat ini dengan apa ya? Oh ngetik dulu. Oh aku pengen membuat apa namanya ukuran dulu. Nah sebelum kalian membuat ini semua, ya coba kalian buka Microsoft Word-nya, lembar kosong yang ada pada Microsoft Word. Kamu atur dulu, perhatikan, ya. Nah, ini masih lembar kosong ya. Kamu atur dulu sesuai ketentuan dalam LKPD. Yaitu apa? Apa tadi? Kita lihat di layout semua ya. Semua mengerjakan hal yang sama. Sambil memperhatikan yang di depan. Nah, page setup-nya diatur, marginnya, papernya, layoutnya ini diatur dulu semuanya sebelum kalian melakukan aktivitas dalam pengetikan pengolah kata. Sudah semuanya? Ya. Nah, sekarang
sebelum kalian memulai mengerjakan ini, kira-kira butuh berapa lama ya waktu untuk membuat surat resmi ini ya? 15 menit. 30 menit. 20 menit. Ada lagi, ada yang 5 menit. Itu yang 30 menit. Mas Nabil, kamu mengetiknya pakai 11 jari apa 10 jari? Tangannya saya 10 Bu. Tapi kok 11 jari ya? 11 jari begini sih. Nah ini kalau kamu mengetiknya begini ya nanti jadinya 30 menit ya. Bahkan bisa jadi karena ditinggal tidur akhirnya jadinya besok ya Mas Nabil. Ya ketentuannya ya, ketentuannya. Untuk mengerjakan pengetikan surat resmi ini kalian wajib diselesaikan pada KBM ini. Kalau bisa secepatnya. Karena nanti di akhir setelah kalian mengupload file, nanti ada yang menampilkan, oh hasilnya saya seperti ini Bu, sudah bagus belum? Nah kita lihat bersama-sama apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan pada LKPD. Kalau misalnya belum berarti harus ada perbaikan. Jadi Ibu nanti memberi waktu kira-kira tengah-tengah antara tadi yang 10 menit, yang 15 menit, 20 menit, ada yang 30 menit. Kira-kira Ibu pakai waktu yang mana ya? Voting terbanyak. 5 menit? Kok nggak ada? 10 menit? Nggak ada juga. 15 menit. Kok ngacungin ini kayaknya antara iya dan tidak. Ragu-ragu. Ya nggak boleh ragu-ragu kan, semangat harus pasti, yang pasti-pasti aja. 20 menit. 1000 anak. Yang 30 menit cuma Mas Nabil. Ya, berarti Mas Nabil kalah, ya. Kita pakai voting yang terbanyak yaitu 20 menit saja. Ready? Oke. Dan lagi, ini tugas tidak boleh copy paste. Artinya kalian mengerjakan dengan jujur, sungguh-sungguh, tanggung jawab, dikerjakan sendiri. Karena nanti kalian yang menikmati keberhasilan itu, oh ternyata bikin surat resmi itu gampang. Karena aku tahu ini. Nah, tapi kalau kamu sekedar copy paste selamanya kamu nggak akan paham, nggak akan tahu, ya. Kemudian nanti pada saat kalian membuat, ya pada saat kalian membuat, tadi filenya kan sudah dibagikan ya, dan file itu file apa namanya nih, lembar surat resminya sudah dibagikan dan Ibu buat memang berbeda-beda ya. Dibuat berbeda supaya apa? Kalian satu tidak bisa copy paste sama temannya. Kemudian yang kedua, kalian punya variasi antara teman yang satu dengan yang lain. Oh, aku bikinnya seperti ini kok, yang lain bikinnya beda lagi dan sebagainya, ya. Semuanya berbeda, tetapi dengan ketentuan yang sama. Ya, dengan ketentuan yang sama, ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, marginnya top 2. Ya, ukuran topnya, ukuran bottomnya 2. Kemudian leftnya 2, rightnya 2, orientasinya potret, kemudian spasinya 1,5, kemudian apalagi di situ, ya, pakainya papernya A4. Nah, semuanya ketentuan sama.
hanya berbeda pada isi suratnya saja. Ya, ada pertanyaan sampai di sini tentang bagaimana nanti kita menyusun, menjadwalkan supaya 20 menit itu selesai. Ya, bisa dimulai? Bisa. Berarti Ibu mulai menghitung dari sekarang. Ya, silakan kalian mulai mengetik ya, manakala nanti kalian belum paham nanti bisa ditanyakan. Diatur dulu Randuk. Nah, ya betul, bukan di sini sayang. Ini nih. Nah, page setup-nya. Nah, lah ini udah. Kemudian papernya. Iya, betul. Ya, sudah. Oh, ukurannya, ukuran tulisan. Kemudian stylenya, ya, paragrafnya. Sudah belum? 1,5, pakainya yang ini langsung. Yang ini, yang milih langsung di sini. Nah, iya, oke. Mulai mengerjakan. Yang kemarin nggak ada. Ya, ya udah. Mana? Iya, betul. Iya, udah di-save. Oke. Kemudian ukuran, iya, paragrafnya mana? Oh, belum dirubah. 1,5. Ya. Bagaimana buat lagi dari awal ya? Yang tadi. Oh iya, yang ini ya. Oh, udah ini. Hah? Ingat ukuran fontnya. Fontnya kan tadi ketentuannya apa? Coba dibuka lagi ketentuannya. Ketentuannya ukuran size-nya berapa? Spasinya berapa? Spasinya berapa? Jauh sekali. Nah, biar tidak keluar ini, ayo. Gimana? Ya ini dong. Nah, ya betul. Ya, terus tabulasi, ayo. Jangan terlalu jauh. Diblok dulu, Ra. Diblok dulu, baru pengaturan. Lah, terus nanti yang di sini nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, milih yang situ. Gimana Mas Majid? Ini nggak ada teks Romannya, Bu. Nggak ada teks Roman, Bu. Masa kamu ketik T? Nggak ada, Bu. Nih. Ini ke bawah. Nah ini, aduh ini perlu pakai kacamata apa ya kayak ibu? Enggak lah, enggak ada. Bu, Times New Romannya hilang.
Loh, nggak mungkin hilang. Nggak boleh ada tabel. Kemarin ayo, udah diajari ayo. Langsung aja. Langsung aja. Ini ya. Kita atur dulu semuanya. Nah, ini diganti dulu, Dok. Iya. Ini. Iya. Thread papernya. Papernya diklik. Nah, A4. A4. A4 ini pakai ini lah. Coba sini. Nah, ini caranya diklik dulu baru ini kursornya kamu atur. Mana sih? Coba lihat. Mana ya? Adanya ini. Ya. Kemudian lanjut apa lagi? Fontnya. Ya, nah. Ukurannya berapa? Ketentuannya 12. Baru paragrafnya ini diganti nih. Nah, ini nanti diganti 1,5. Ininya afternya 0. Ya, ke bawah. Ya, udah oke. Nah. Oh, ininya belum. Orientasinya apa tadi kamu? Nah, ini orientasinya potret. Oke, baru kamu mengetik ini dulu. Ini nanti pakainya insert. Ya. Gimana, Mbak? Kok tadinya mencong-mencong kayak gitu. Kita lihat. Mana sih? Ini enggak boleh di sini. Ini yang benar di sini. Ya, nggak boleh di tengah. Iya. Kemudian coba sini Ctrl A. Diblok dulu, Ctrl A. Nah. Ini belum dirubah. Ini marginnya belum dirubah. Dirubah dulu semuanya. Ya, diatur dulu. Diatur kemudian ini ya. Paragrafnya dilihat. Ini belum dirubah 1,5 ya. Jadi diatur-atur dulu. Ingat ya, semua harus sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya apa? Dibaca. Ya, tadi ketentuannya sudah diberikan. Ya, ini diganti 2. Coba ya, itu untuk fontnya dilihat, ketentuannya, kemudian paragrafnya. Paragrafnya diperhatikan ya, paragrafnya berapa? 1,5. Ini diperhatikan ini di sini. Ya, ini untuk spasi. Spasinya 1,5. Ya, tadi kan 1,15. Diganti 1,5. Tadi mana? Udah, Mbak? Iya, udah. Coba. Ini enggak boleh ada. Nah, penjeda. Ini ya. Ini kok lamoran? Iya, yang benar ya. Nanti diganti ya. Ya.
Gimana? Ayo kemarin udah diajari caranya pakai tabulasi dengan apa supaya lurus. Ayo. Tabulasinya. Ingat ya, menggunakan tabulasi diperhatikan untuk kelurusan penulisan. Kenapa Mbak senderan pusing? Oh enggak. Mana? Nah, ini untuk apa namanya? Alikmennya justify ya. Alikmennya itu kamu pilih justify. Apa sih Bu justify? Justify itu berarti rata kanan dan kiri. Ya. Rata kanan dan kiri. Ini kok Wina? Wina itu apa? Waktu Indonesia. Austria. Ininya berapa coba Mbak? Ya betul. Ini kok nggak ditampilkan sih? Mana tadi Mbak? Paragrafnya ada tadi. Ah, iya betul. Betul dah. Itu sudah mengerjakan itu. Survei. Sama refleksi. Yang 4 itu. Sudah semua. Ini sudah diupload ke itu ke nanti diupload ya. Gimana? Iya, gambarnya mana? Gambarnya mana? Oh, sini. Iya, dikecilkan. Dikecilkan dah, dikecilkan. Nah, iya sebentar. Nah, ini dicek in front text. Nah, bisa kan? Nah, ini nanti tinggal digeser. Sebentar. Mana tadi? Itu mana? Itunya mana? Ini contohnya. Nah, ini atau pakai yang ini juga boleh. Nah. Ini bisa dicoba-coba Mbak. Ya kalau top bottom itu gimana? Top bottom berarti cuma atas bawah kayak gitu ya. Kalau misalnya pengen yang tadi in front ya, in front text ya. Coba kalau pakai square itu gimana coba? Nah, oh ternyata begini ya. Nah, ini bisa diperbesar. Nah, udah? Ya, tabulasinya banyak sekali caranya. Tabulasinya dibersihkan dulu biar kamu nggak bingung ini gimana. Nah ini di clear dulu kan, ditarik-tarik aja dulu.
Nah, kamu nanti bikin baru. Tinggal kamu atur di sini. Misalnya nomor segini ya. Itu sama apa aja, nomor, lampiran, hal. Ini segini kurang kayaknya. Misalnya. Nah, nanti ini yang keduanya di sini. Nanti dia akan menyesuaikan dengan sendirinya. Ya. Nah, ini lurus enggak? Misalnya ini lurus. Kayak tabulasi. Besar tabulasi. Nah, itu kan lurus. Nanti enter pun sama, nanti keluarnya kayak gitu. Coba kamu enter. Ya, kok ini di sini. Kalau udah selesai. Nah, dia nanti akan menyesuaikan ya. Gimana? Ininya mana? Belum. Ya. Jika ada yang sudah selesai, kalian bisa upload ya. Upload pada link yang sudah disiapkan. Nanti Bu coba lihat. Ini belum ada yang upload. Iya. Jangan lupa disimpan ya, disimpan dengan nama kalian ya, nama lengkap underscore kemudian tugas praktik. Lalu kalian upload pada
link yang sudah disediakan. Nanti Ibu akan lihat hasilnya. Nanti dari hasil yang kalian sudah upload, kalian nanti bisa menjelaskan tadi bagaimana cara membuatnya. Ini spasinya berapa? Mana? Pakai yang paragraf ini. Pakai yang ini. Coba cek. Sini. Oh, ini yang membuat jedanya, before afternya. Ya. Ini dirubah. Afternya 0. Makanya ini terlalu jauh. Ya. Makanya ini nanti di blok dulu, Ra. Ini sudah. Iya, kontrol A. Iya, baru nanti kamu edit di sini. Tadi 0. Buat 0. 0. 0. Ya. Nah, kan? Jadi bagaimana hasilnya, Bapak? Bapak Nabil? Ya, begitu ya. Ini Bapak, Ibu. Iya. Tanggalnya diganti tanggal sekarang aja. Iya. Ya. Adakah yang sudah bisa upload, Mbak Nafa? Sudah belum? Udah di-upload? Coba Ibu cek ya. Nah, ini Mbak Nafarani. Ini lembar kosongnya dihilangkan, coba biar 1 lembar saja. Nanti kamu upload lagi, Mbak. Sanda. Ini. Mana tadi? Coba kita lihat. Oh, ternyata banyak sekali. Wah, ininya dihilangin dulu. Ya, caranya kayak gitu ya. Untuk menghilangkan lembar yang nggak berfungsi tadi ya, pakainya. Dicek dulu, oh ternyata kenapa sih kok nggak bisa backspace-nya, nggak bisa delete, nggak bisa. Kamu bisa langsung ke, iya, apa itu namanya? Show atau hide ya. Ini manakala ada paragraf
yang terhidden. Ya. Dikirim lagi berarti yang ini lah yang baru. Ya. Dikirim yang baru. Berarti nanti siap-siap. Lah kan tadi bisa. Ya. Mana yang baru? Tadi yang baru mana? Iya, ini disimpan ulang, disimpan lagi, lalu upload lagi. Disimpan kemudian upload lagi. Mas Asan udah diupload? Coba cek. Ini Mas Asano, ini dicek depan. Nah ini jangan dibuat jeda seperti ini, spasinya nyambung ke sini, ya. Diubah kemudian diupload lagi, disimpan. Ini udah bagus, cuman tadi ini jeda ininya ya terlalu. Ini kan masih dalam satu kalimat, dalam satu paragraf. Ya, jangan dikasih jeda. Kemudian kita lihat Mas Raffi Ansyah. Nah ini diperhatikan, ya, diperhatikan. Kalau ini segini berarti ini harus di tengah-tengahnya ini, atau mau dibuat sama dengan ini. Kalau mau dibuat sama berarti tabulasinya ini sama semua, lurus, ya. Kalau mau dibuat center berarti kamu senternya dari mana ke mana biar sama, ya. Ini coba diperbaiki lagi, coba nanti diupload lagi. Sudah, Mas Ahsanu? Coba Mas Ahsanu. Mana tadi, Mas? Ya. Ya, ini sudah betul. Cuman ini tadi Ibu kok lupa. Ini biar nggak kejauhan. Ya, jadi iya. Antara jarak dari kata yang di depan dengan kata yang berikutnya, ini kan ada ringnya ya. Jadi jangan terlalu jauh. Ini jarak antara titik 2 ke sini sedikit, tapi titik 2 ke sini terlalu jauh. Nah, ini kurang proporsional ya. Jadi nanti ini diperbaiki lagi, cuma diganti tabulasinya aja, dipepetin ke sini. Jangan terlalu jauh. Intinya biar sama kanan kirinya. Ya, antara yang kata-kata yang di sebelah kiri dengan kata-kata yang di sebelah kanan terjeda titik 2-nya itu sama. Ya, jadi bagus, kelihatan rapi. Ini juga sama ini yang di atas. Ya, Mas Ahsanu. Gak apa-apa, upload lagi. Mbak Divani. Ini Mbak Divani, coba kita lihat punya Mbak Divani. Pertama, apa yuk Mbak Divani? Logo. Oh, logonya kurang ke atas dikit. Ya,
Disesuaikan dengan ini. Pertama sama ini pembatasnya ya, jangan terlalu mepet. Kemudian ini sama kasusnya, ini nggak pakai tabulasi mesti. Iya kelihatan. Loh, kok Bu Umi tahu ya? Ya tahu. Mencong-mencong. Nanti di blok caranya Mbak Divani, perhatikan dulu ke depan. Di blok dulu, kemudian kita atur tabulasinya ya, seperti yang tadi Ibu terangkan. Antara jarak kata yang kiri dan kanan terjeda titik 2 harus seimbang. Biar bagus. Ada first line yang terlalu jauh. Ini. Ya tidak? Ini first line namanya. Spasi pertama. Menjorok ke dalam, tapi terlalu dalam. Paham enggak? Ya. Kemudian kalau mau pakai first line di sini, ini juga harus sama atasnya. Ya, disamakan dan harus jaraknya sama. Ya, kalau pakai tabulasi, tabulasinya sama. Ya. Itu, ini udah bagus. Ya, itu tadi direvisi, Mbak. Nanti di-upload lagi. Oh iya, ini Mbak Divani. First line-nya ini sama dengan yang di atas. Nah, ini kan pakai tabulasi first line-nya ya. Ini juga sama dong, harusnya sama. Paham enggak? Iya. Biar cantik kayak orangnya. Mas Alfat sekarang. Ya. Ini Mas Alfat. Perhatikan Mas Alfat ke depan. Ini kamu itu kurang ratanya ke sini. Ini kan kamu pembatasnya 2 ya kan? Tadi left right-nya 2. Tapi di sini kamu membuat tabulasi sendiri. Tidak sesuai dengan ukuran. Ya tidak? Coba dibuka Word-nya, filenya. Ya. Kemudian di sini nih, Mas, perhatikan atas nama. Ya. Kalau mau lurus seperti ini, itu lurus semua. Ya. Ini kemudian ini yang ini. Jadi tidak sesuai dengan petunjuk. Kan petunjuknya tadi marginnya 2. Iya. Top, bottom, left, right 2. Tapi Mas Alfat membuat lagi. Ya, membuat pembatas lagi. Coba sih. Mana? Iya, betul. Tapi pakainya yang justify. Ininya perhatikan coba. Ini kamu berarti ada yang di tadi pakai enter ya? Ya. Ya kan? Iya, ini juga harus sama. Iyalah, ini kamu maksudnya Ibu, kamu paham? Kan sudah dikasih ukuran 2. Kenapa bikin ukuran lagi di dalamnya? Ya kan? Nah, ini ya. Coba direvisi lagi. Ayo, sudah? Berarti Mas Asanu, silakan. Coba kita lihat Mas Asanu bagaimana cara membuat surat resmi. Kok belum dikirim Mas Asanu? Oh iya, dikirim lagi dah. Nanti kamu maju ke depan. Sudah? Dalam. Tapi kalau di
Yang enggak lah. Ini kamu udah blok belum? Udah di blok belum? Udah. Ini kok nggak sama juga ini, no kan nggak sama. Kamu nggak ngeblok berarti. Oh. Ini nah, ini kamu mau atur satu sebentar ya. Ini nanti diatur. Nah ini kan berarti kamu ada tinggal di delete mana tadi. Nah kemudian ini tinggal dipindahkan. Ayo Mas Asanu maju Mas. Iya tinggal dibuka itu di situ. Sudah? Masih enggak sama Bu. Mana? Ini demikiannya. Ini. Oh berarti kurang geser. Ini kurang di. Nah, bisa kan? Ya, udah. Cangkol. Sudah? Ya sini maju Mas Asanu. Hah? Ini. Sudah? Sudah, silakan. Iya. Nanti tinggal geser-geser. Nih. Nanti geser-gesernya pakai ini. Ya. Ya, ini coba perhatikan. Ini hasil dari proyeknya Mas Asanu membuat surat resmi. Silakan Mas Asanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asanu Amala. Di sini saya akan menjelaskan proses bagaimana saya membuat surat resmi yang kalian lihat di depan sini. Pertama-tama itu saya membuat kop surat. Untuk kop suratnya itu berarti kita mengambil kata tengah terlebih dahulu dan mengetik isinya sesuai dengan yang LKPD yang disediakan. Seperti ini. Kemudian setelah terketik semuanya, kita insert logonya menggunakan insert dan pictures. Setelah itu word text-nya dibuat in front of text, kemudian digeser sesuai dengan letak yang diinginkan. Setelah selesai memasukkan foto, selanjutnya membuat garis di bawahnya. Saya menggunakan border untuk di bawahnya agar bisa memilih garis yang sesuai. Kemudian di bawahnya ada tanggal dan tempat pembuatan surat, itu dibuat menjorok ke kanan dan agak diberi jeda dari atasnya. Setelah mengetik hal tersebut, kemudian nomor lampiran dan perihal. Pertama mengetik nomor lampiran dan perihal dan membuat titik duanya itu menggunakan tabulasi agar lurus agar ketiganya itu lurus. Setelah mengetik nomor lampiran dan perihal, selanjutnya yaitu kepada yang terhormat para kepala Dirjen RW sedesa Ginanjar dan selanjutnya di tempat ini diberi satu jarak dari perihal dan dibuat akun. Setelah itu masuk ke bagian isi. Untuk bagian isinya itu saya menggunakan rata tengah atau justify. Selanjutnya diketik isinya semua, kemudian bukan rata tengah. Ya, rata kanan kiri. Justify. Setelah itu masuk ke hari, tanggal, waktu dan tempat, diberi satu jarak, kemudian dibuat tabulasi agar hari, tanggal, waktu dan tempatnya lurus. Setelah itu untuk titik duanya juga dibuat tabulasi agar lurus, diketik sesuai yang diinginkan, kemudian diberi satu jarak dan diberi penutupan sesuai dengan yang diketik. Kemudian setelah selesai semuanya,
masuk ke penanggung jawab, yaitu tanda tangan, itu juga menggunakan tabulasi agar lurus. Setelah diketik, untuk nama Wahidin Budiman menggunakan bold dan underline. Ya, coba teman-teman bisa mengoreksi ndak? Dari ini kekurangannya di mana? Menurut Mas Asanu, bagaimana? Ayo, apa yang perlu dikoreksi dari hasilnya ini? Yang pertama, tadi Ibu udah mengoreksi untuk pengetikan ini ya, Mas Asanu, ya harus sama. Tapi ternyata ada lagi. Ayo, apa yuk? Ternyata ada lagi loh. Apa? Ayo, ini lihat nih. Bapak Ibu untuk hadir pada koma. Dan ini tidak boleh ada space, langsung ya. Ini titik 2 betul. Kemudian ini masih koma atau titik. Kalau membuat lanjutan berarti ini ada di sini. Ya, karena ini nggak ada titiknya berarti bersambung. Kalau ada titiknya berarti dia spasi baru lagi, seperti itu. Ini harus ada titiknya. Memang membuat surat resmi, namanya saja surat resmi, berarti harus harus bagus, harus sesuai ya, karena ini bersifat resmi. Seperti itu ya Mas Asanu. Ya, kita beri aplaus untuk Mas Asanu ya. Terima kasih sudah membuat surat resmi, ini luar biasa. Kira-kira siapa lagi nih yang mau menampilkan berikutnya? Belum selesai. Mungkin siapa ini? Mas Raffiansyah? Bisa maju ke depan? Nah, coba kita lihat punyanya Mas Raffiansyah. Mana? Yang Ibu klik tadi? Oh iya. Oh iya ya. Atau yang perempuan ya? Yang perempuan siapa ini? Divani. Belum, itu. Nah, ini Mbak Nur Halimah. Silakan Mbak Nur Halimah. Ya, buruan. Ya, Mbak Nur. Ya, ini luar biasa. Sudah bagus. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, sebelah sini. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara membuat surat resmi seperti yang tertera. Agak cepat. Yang pertama saya membuat kop surat menurut LKPD yang sudah dibagikan. Yang tertera, lalu menambahkan gambar menggunakan insert dan Nanti nunggu, masih syuting. Ditungguin dulu. menggunakan data yang sudah diberikan, lalu istilahnya yang tertera itu tentang yang sesuai dengan LKPD yang sudah diberikan, dan Ya, bagaimana? Ya. Sini. Aduh. Gimana, Mbak? Begini jadinya. Begitu ada enggak? Enggak, adanya begini. Ya, teman-teman, adanya begini. Tapi ini luar biasa. Bagus. Ya, kita beri aplaus untuk Mbak Nur Halimah. Terima kasih.
Ya, itu tadi sampel dari beberapa yang sudah mengerjakan. Luar biasa memang kalian itu cepat dalam menerima pembelajaran. Sampai diberi waktu 20 menit sudah langsung cak ya. Gercep langsung selesai. Itu semangat Ibu suka dari anak-anak Semanda yang luar biasa, selalu semangat dalam setiap pembelajaran. Nah, Ibu harap dari pembelajaran tadi itu bisa diaplikasikan ya. Misalnya kalian aktif dalam organisasi, lah ini untuk membuat surat, ya tidak? Kemudian membuat proposal, kemudian membuat apa lagi biasanya? Program kerja dan sebagainya. Ya, dari hasil tadi, setelah penampilan tadi ya, ternyata memang luar biasa dari kalian. Berarti kalian sudah bisa mengerjakan. Kira-kira dari membuat proyek surat resmi, kesulitan apa sih yang kalian hadapi? Ayo. Kurang teliti, pokoknya asal ngetik cepet-cepetan, soalnya waktunya dicepet-cepet sama Bu Umi. Enggak, padahal tadi udah kesepakatan voting 20 menit ya. Kurang teliti. Ada lagi hambatannya, kesulitannya apa tadi? Kurang memahami fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Iya, kurang paham. Oh ternyata pakainya ini ya. Oh ternyata pakainya itu dan sebagainya. Ada lagi? Mas Nabil ini, Mas Nabil. Oh susah bikin logonya. Tinggal kamu ambil logo di internet ya. Badannya apa yang mengeluarkan ini? Tinggal ngambil, tinggal di pasang, insert ya. Kemudian apa lagi? Mas Dimas. Spasi. Nah, space, spasi. Ya, iya. Tetapi dari kendala-kendala tersebut setelah diberikan pembelajaran gimana? Bisa kan? Bisa, nggak ada yang nggak bisa. Segala sesuatu kalau dicoba ya pasti bisa. Ya tidak? Nah, kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini. Apa coba yang kamu pelajari hari ini? Memahami cara membuat surat resmi. Memahami cara membuat surat resmi. Di mana? Memahami cara menggunakan tabulasi. Kamu membuat surat resmi di mana? Betul sekali, lengkap sekali. Membuat surat resmi dengan aplikasi pengolah kata, dengan fitur-fitur yang ada secara baik dan benar. Tepuk tangan. Ya. Nah, apa sih yang disukai dari pembelajaran tadi membuat surat? Jangan surat cinta ya. Apa coba yang disukai? Iya, kita bisa tahu, oh ternyata bikin surat resmi itu seperti ini. Kalau kamu sudah terbiasa, enggak ada kata sulit, susah, semuanya mudah. Kira-kira lagi yang belum dipahami apa? Yang belum dipahami apa? Bu, bagaimana cara menguploadnya? Belum bisa, mas saya belum ngupload, enggak tahu caranya mengupload. Nah, misalnya seperti itu. Ya tidak, kamu kok belum ngupload? OTW terus. Aduh, OTW-nya dari mana ke mana ini ya. Nah, setelah kalian mempelajari ini semua, kemudian mengerjakan proyek yang sudah ditentukan, kalian Ibu beri waktu untuk mengisi instrumen survei, kemudian soal, kemudian ada refleksi tentang pembelajaran yang kamu lalui hari ini. Ya, Ibu beri waktu sedikit karena itu juga pertanyaannya sangat sedikit, jadi nggak begitu membutuhkan waktu yang lama. Ya, jangan sampai salah ngeklik emotikonnya ya. Wah, ternyata emotikonnya malah
kecewa, murung, padahal yang kamu lalui apa? Senang apa bahagia? Senang, bahagia. Karena apa? Karena dapat memahami caranya. Iya, karena dapat memahami ya. Jangan lupa itu tadi nanti untuk pengisian survei dan post test ya. Itu nanti akan Ibu lihat. Ya, alhamdulillah sekali ya, kita sudah melewati pembelajaran kali ini dengan baik. Ya, semoga pembelajaran kali ini bisa memberikan manfaat ke depannya untuk kalian. Ingat ya, anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang cerdas, semangat ya, bahwasanya kalian itu harus selalu aktif dalam mengikuti perkembangan teknologi, karena segala sesuatu yang kita pelajari ya pada teknologi informasi dan komunikasi ini ya, itu akan membantu kalian di kehidupan kalian yang akan datang ya. Contoh dengan membuat surat ini nanti kamu akan gunakan pada saat di organisasi, pada saat kalian membuat karya ilmiah atau membuat skripsi nanti di kemudian hari, dan pada pekerjaan yang nantinya barangkali kamu mau jadi sekretaris ya, itu tidak lepas dari pembuatan surat. Nah, itu akan menjadikan kamu tuh paham, tahu bagaimana membuat surat yang baik, benar dan tepat ya, dari segala sisinya. Dan Ibu berharap ya, ini akan menjadi kesuksesan kalian. Dengan kalian berusaha, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh akan mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Untuk rencana pembelajaran selanjutnya, untuk pelajaran minggu depan kita akan membahas tentang aplikasi pengolah angka ya. Sebelumnya nanti kalian bisa literasi dengan membaca ya, membaca bahan ajar media pembelajaran yang nantinya Ibu akan share terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran di pertemuan berikutnya, supaya kalian siap ya. Budayakan literasi ya, agar supaya paham pada saat pembelajaran dimulai, kalian paham, kalian mengerti ya, tidak tengok kanan tengok kiri karena kamu nggak paham materi. Tapi kalau kalian sudah membaca terlebih dahulu, setidaknya sedikit kalian paham. Oh, nanti Bu Umi akan menerangkan tentang pengolah angka, berarti aku harus membaca dulu. Meskipun mungkin kamu belum paham betul, tetapi pemahaman itu nanti akan diberikan setelah Ibu memberikan penjelasan. Alhamdulillah wa syukurillah atas semua kenikmatan yang sudah kita dapat hari ini, sehingga kita bisa belajar ya, kita bisa belajar, kita bisa berbagi ilmu supaya bermanfaat untuk kalian semua ya. Sebelumnya Ibu minta maaf, dalam pembelajaran kali ini mungkin ada tutur kata atau perbuatan yang mungkin tidak berkenan kepada kalian ya. Semua itu tidak ada unsur apapun, hanya sekedar untuk menjalin komunikasi yang baik supaya kalian bisa lebih baik ke depannya ya. Mungkin itu pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir bisa diterima, dipahami, kemudian bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian, dalam kegiatan kalian, baik itu dalam berorganisasi, di sekolah maupun dimanapun. Kalian bisa mengaplikasikan pembelajaran ilmu yang sudah kalian dapatkan. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Di tempat duduk siap, doa dimulai. Doa selesai.
Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa kita? Semanda. 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 Terima kasih untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya robbal alamin. Silakan kalian mengambil HP masing-masing.